secara metodologi punya konsep, artinya dari apa yang sudah dipelajari di Pare itu dibawalah ke Pali, ke Tempirai, dan hadirlah kampung Inggris Tempirai. Kenapa Tempirai? Actually, my konsep kayak gini sih. Do everything because of Allah, so Allah will do everything because of us. Rasa senang yang luar biasa bagi anak-anak ya? Iya. Masih diceritain nih, Mak ya. Aku udah bisa nih, saya mau makan bahasa Inggrisnya ini. Iya. Ini saya tertarik sekali jawab ini, Mister. Karena seperti yang Mister sampaikan tadi, bahwa di Indonesia ini ada cukup banyak kampung Inggris. Yang membedakan kampung Inggris Tempirai dengan kampung Inggris yang mungkin ada di tempat-tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel. Jumpa lagi kita di YouTube channel kita, Indahnya Pali, Inovasi Daerah Punya Pali. Hari ini kita ada di segmen Ruang Podcast Indahnya Pali. Seringkali kita melihat dan mendengar di masyarakat kita ketika kita berusaha untuk speak up in English, bicara dengan bahasa conversation Inggris, sering dilakukan pembulian atau perundungan, sehingga hal ini menjadi semacam barrier, hambatan bagi anak-anak untuk berbicara dan berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Hal inilah yang menjadi trigger, yang menjadi background story di mana banyak sekali tumbuh di Indonesia kampung-kampung Inggris, di mana menawarkan lingkungan dan ekosistem yang mendukung pertumbuhan komunikasi berbahasa Inggris bagi anak-anak. Di Kabupaten Pali telah hadir Kampung Inggris Desa Tempirai. Kampung Inggris Desa Tempirai ini merupakan cikal bakal dari perubahan di mana anak-anak punya kenyamanan, punya lingkungan yang support bagaimana berbicara dan berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Telah hadir di tengah-tengah kita sosok yang berperan di dalam mendirikan Kampung Inggris Desa Tempirai. Sosok yang masih muda, yang punya visi yang sangat baik bagaimana mengembangkan pendidikan terutama di bidang bahasa Inggris. Please welcome Mr. Abri. Apa kabar nih, Mr. Abri? Alhamdulillah, Mr. Hanif, I'm fine. What about you? I'm good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Okay, I'm just wondering about your name. What a background story about your name? Is it army or soldier? Yeah. Abri? Yeah, actually you are curious because of my name. Okay. Alright. So actually, I was born in Tempirai, the 5th of November, 1995. 1995. And my father gave this name because I think at that time there were some soldiers, especially Abri Masuk Desa. Abri Masuk Desa. Yes. And yeah, I think my father got inspiration from them. So maybe my father hoped in the future I could be real Abri, but in fact no. Yeah. No, is dreaming not come true. Yeah. Okay. My father dreams not come true. Not come true. Yeah. Oke. Boleh cerita nih kira-kira dari Mr. Abri ini. Asalnya mungkin dari mana? Where you come from originally? Yeah. Apa ini kemudian juga tentang keluarga dan apa yang sedang dikerjakan profesinya? Yeah. Thank you, sir. Hello, everyone. Exactly my beloved students, Asers. How are you today? And right now you are watching us, right? Ya, saya Abri. Namanya memang Abri. Ya. Dari Desa Tempirai. Dan saat ini saya memiliki, bukan saat ini ya, memang saya memiliki 3 saudara laki-laki dan 1 perempuan, gitu kan. Terus saat ini kegiatan saya sedang merintis bersama para tim manajemen Abri English Course.
di bawah naungan Kampung Internasional Tempera Indonesia, dan kita sudah di bawah yayasan sekarang. Oke. Alhamdulillah kita sedang mengembangkan secara bersama-sama, membangun ekosistem yang kakak bilang tadi, membangun environment baru bagaimana agar supaya bahasa Inggris ini diterima dan disukai oleh para anak-anak khususnya, dan para remaja, para orang tua juga. Karena setahu kita kalau sudah berhubung dengan bahasa Inggris, di mindset mereka difficult lesson. Difficult lesson. Yeah. Difficult. Okay. You have been married? Yeah. I think my wife is watching us right now. Okay. Yeah, I have been married. Haven't children? Yeah, 3 months pregnant right now, my wife. Okay. 3 months, almost 4 months. Lagi nunggu ya? Iya, lagi nunggu. Oke. Boleh tahu ini istri kerja di bidang apa? Istri juga sama, di pendidikan juga. Di pendidikan? Iya, saat ini beliau ngajar di salah satu sekolah menengah atas, dan juga ngajar di sekolah menengah pertama juga. Oke. Di mata pelajaran apa tuh? Di geografi, lebih fokus di IPS. Geografi? Iya. It's a difficult thing. Yeah, actually she is my student actually, the first time. In Kampung Inggris? Yeah, in Kampung Inggris. Oke, yang berikutnya nih, kira-kira menurut pandangan Mr. Abri, bagaimana pendidikan bahasa Inggris dewasa ini terkait dengan kebutuhan zaman? Karena sekarang ini penetrasi digitalisasi luar biasa. Dan hampir semuanya membutuhkan bahasa Inggris. Kalau kita pakai gadget itu kan penetrasinya ini apa, anak-anak sekarang sudah ini, dan memang membutuhkan bahasa Inggris. Kira-kira sudah sesuai belum ini apa namanya itu pendidikan kita terkait bagaimana membuat anak-anak mencintai dan mengekspor gaya bicara komunikasinya di dalam bahasa Inggris? Ya, untuk pentingnya belajar bahasa Inggris dulu ya. Pastinya kita semua tahu bahwa English is really important for our life. Jadi dewasa ini memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya hubungan internasional. Nah, jadi dengan hal tersebut pastinya kita sebagai para pemuda, khususnya para generasi Z ya, generasi Z, mereka harus kompeten, harus mampu berbicara berbahasa Inggris. Dan sebenarnya bukan hanya bahasa Inggris, kita sudah terlambat, Mr. Hanif, kalau menurut saya. Saat ini kita malah ditantang untuk mampu berbicara selain berbahasa Inggris, seperti bahasa Jepang, bahasa Cina gitu. Cuman alhamdulillah kita sudah mulai lah, gitu. Terus kalau pandangan saya mengenai pendidikan ya, pendidikan bahasa Inggris maksudnya, bagi saya relatif. Bagi sebagian orang mungkin menganggap pendidikan bahasa Inggris di metode istilahnya di pendidikan formal, mungkin sebagian orang menganggap itu sudah right on the track gitu ya. Ya, cuman sebagian lagi mungkin menganggap tidak. Jadi relatif sih. Tapi bagi saya memang personally saya menganggap bahasa Inggris itu adalah ilmu komunikasi. Jadi saya berusaha bagaimana cara membuat anak-anak ini menyukai bahasa Inggris dengan cara banyak berkomunikasi gitu. Jadi keseharian kami ini belajarnya berkomunikasi setiap hari dan improve serta apa ya, memperbanyak vocabulary. Okay. Why you interested in English education? Yeah, actually it's challenging for me. The first I didn't like English so much. Pertama, saya bukanlah pemuda yang juga suka bahasa Inggris. Karena kita tahu bahwa kalau sudah berhubungan dengan bahasa Inggris membosankan. Terus untuk apa sih belajar bahasa Inggris gitu ya. Cuman ternyata belajar bahasa Inggris itu asik, Mr. Hanif, kalau kita sudah mengerti, apalagi kita sudah punya partner untuk speak up, itu enak banget. Gitu. Itu salah satu alasan. Dan alasan kedua kenapa saya interested in English, karena ketika kita watching ya salah satu acara di televisi atau di YouTube, itu kan sebagian menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris. Dan saya merasa tertantang untuk mengerti apa yang dimaksud dari film tersebut. Itu sih. So this is what you like
in English. Yeah, You have there isn't. many information from the social media, Yeah. YouTube and anywhere. Oke, sudah berapa lama nih membangun kampung Inggris? Untuk membangun, jadi ada orang yang bertanya-tanya gini, Ya. apakah kampung Inggris ini berdiri begitu saja tanpa tanpa persiapan yang matang? Sebenarnya jawabannya bisa iya bisa tidak. Karena kalau untuk rencana pembuatan istilahnya belajar bersama, ngajar di Pali, memang dari niat awal saya merantau, memang saya sudah bertekad untuk balik lagi ke Pali, Mr. Hanif. Cuman di luar ekspektasi kalau ini bisa membludak dan bisa bertahan hingga hari ini. Oke. You have no expect. Yeah, I have no expectation actually. I just think that I want to teach the students every day, and then I want to give the right method. I think for me. Jadi setiap hari saya hanya bisa ngajar menurut saya metode yang saya punya gitu ya. Saya nggak pernah terpikir kalau bisa, alhamdulillah bisa dikenal oleh para stakeholders yang ada di Pali bahkan di luar. Okay, I'm sorry. Yeah. You just trial by error, or you have a concept about the learning on education? Of course, we have a concept. Jadi kalau kita hanya sekedar istilahnya mencoba ya, tanpa kita punya konsep, apalagi planning yang bagus, kayaknya tidak mungkin bisa bertahan sampai hari ini. Cuman meskipun kita punya konsep, tidak bisa dipungkiri kita terus belajar, memperbaiki, menambahkan apa-apa yang menurut kita perlu diperbaiki atau ada yang kurang di situ. Itu, dan konsep itu pun saya temukan dari awal saya merantau. Dari awal saya merantau, saya sudah menemukan setiap kali saya mengajar di sekolah formal. Jadi Mr. Hanif, sebelum saya mendirikan bersama tim Kampung Inggris ini, saya sebelumnya sudah survei dahulu. Saya ngajar di sekolah formal dulu, dari tingkat sekolah dasar, tingkat menengah pertama, menengah atas, bahkan murid-murid dari universitas dan masyarakat. Nah, dari situ saya belajar mencari konsep metode. Oke. And your background education punya kaitan tidak dengan bagaimana mengembangkan pendidikan bahasa Inggris ini di Kampung Inggris? You mean my background? Yes, in education. Ya, sebenarnya kalau background saya adalah sarjana manajemen. Oke. Iya, sarjana manajemen. Cuman untuk skills ini memang sudah saya istilahnya kembangkan dari tahun 2014. Dan alhamdulillah saya berusaha untuk konsisten. Ya, dari 2014 saya berusaha untuk konsisten mengajar hingga tahun 2020. Jadi dari pendidikan manajemen. Ya. Artinya bahasa Inggris didapatkan di luar daripada pendidikan formal. Ya. Kalau boleh tahu, kemampuan berbahasa Inggris ini, Mr. Abri, dapatkan dari pendidikan informal artinya. Ya. Melalui apa tuh? Hanya otodidak belajar sendiri atau memang ada yang dilakukan gitu untuk bisa support itu? Enggak, saya memang berproses sekali dari tahun 2014 setelah graduate from senior high school. Saya langsung melanjutkan pendidikan non formal di salah satu lembaga kursus yang ada di Jawa Timur. Tempatnya di Kampung Inggris di sana. Di Jawa Timur, di Kediri? Iya, di Kediri. Di Pare? Di Pare. Oke. Iya, saya belajar di It's sana. a big name. Ya, it's a big name di Indonesia ya. 1 tahun lah saya di situ. Nah, setelah 1 tahun itu saya mulai. Kalau istilahnya kalau untuk 1 tahun itu cukuplah untuk diri saya. Istilahnya saya sudah secara basically saya sudah bisa speaking. Cuman kalau untuk di share ke orang lain, sepertinya butuh knowledge lagi, butuh pengalaman lagi. Makanya saya nyari pengalaman itu. Pengalaman itu. Oke. Artinya mendapatkan kemampuan berbahasa Inggris melalui Kampung Inggris di Pare yang benar-benar sekarang sudah sangat terkenal. Alumninya udah luar biasa. Dan banyak English schools yang berdiri di sana. 100 more. Dan dia juga mengeluarkan sertifikat kompetensi kalau misalnya. Betul, sertifikat kompetensi. Kemampuan berbahasa Inggris. Oke, terus dari sana pendidikan
ini apa namanya itu formal selesai, informal dapat kemampuan bahasa Inggris, secara metodologi punya konsep, artinya dari apa yang sudah dipelajari di Pare itu dibawalah ke Pali, ke Tempirai, dan hadirlah kampung Inggris Tempirai. Kenapa Tempirai? Karena pertama saya pulangnya ke Tempirai. Kalau saya pulangnya ke itu istilahnya ke alasan yang paling masuk akal ya. Ya, karena kebetulan saya pulangnya ke Tempirai, jadi saya ngajarnya di Tempirai dulu gitu kan. Cuman bukan berarti saya hanya di Tempirai, tidak. Saya istilahnya tuh saya tidak mengkotak-kotakan. Bagi saya we are Indonesia, ya kan? Kita Indonesia, kita ingin membuat bagaimana anak-anak Indonesia ini cerdas semua gitu ya. Cuman dimulai dari Tempirai. I mean begini ya. Saya bilang kenapa Tempirai, soalnya bukan bermaksud artinya harus dikotakkan di Tempirai. Cuman yang jadi persoalan begini. Ketika kita memberikan pelajaran, education di background daripada apa yang murid kita, katakanlah begitu, itu akan menjadi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar itu. Saya bilang kenapa Tempirai? Kalau di Pare, di Kediri, itu relatif kota. Betul. Jadi memang mindset berpikir, keinginan kemudian untuk mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris, karena memang sudah di sana memang sudah terbentuk. Sudah support ya. Sudah support. Nah, makanya saya bilang tadi, ketika datang ke Tempirai, ini kan datang ke pelosok dusun istilahnya, ke desa yang mungkin culture-nya, social culture-nya itu sangat berbeda dengan kota. Dan untuk kita mengintroduksi bahasa Inggris, memperkenalkan bahasa Inggris itu pasti sangat luar biasa. Nah, yang saya bayangkan itu, makanya saya tanya kenapa Tempirai? Apa sih yang dari pandangan Mr. Abri? Dan saya jujur aja saya senang sekali dan saya excited ketika hadir Mr. Abri di sini. Thank you. Karena saya merasa tantangan yang dihadapi itu jauh lebih besar dibandingkan di Pare atau Kediri. Nah, ini gimana nih? Strateginya supaya itu bisa berkembang dengan baik. Actually, my concept kayak gini sih. Do everything because of Allah, so Allah will do everything because of us, gitu ya. Jadi memang niat awal kita pulang, kita pengen bahasanya mungkin mengabdi, atau mungkin kita pengen belajar bersama dengan adik-adik kita. Kalau saya itu termasuk orang yang tidak terlalu memikirkan bagaimana terlalu berlebih lah gitu. Jadi intinya saya ngajar semampu saya. Yang saya bisa saya kerjakan tanpa harus berpikir planning gitu. Yang pada akhirnya membuat saya sendiri pusing takutnya kan. Makanya ketika saya pulang memang bener Mr. Hanif sangat istilahnya tuh environment-nya sangat tidak support. Dari respon mereka, kenapa kok seperti ini awalnya gitu kan. Cuman memang karena saya tadi orangnya tidak ambil pusing, saya hanya mengerjakan apa yang menurut saya betul gitu kan. Karena kalau kita mendengarkan kiri, kanan, depan, belakang, kita pasti akan ada saja salahnya gitu kan. Jadi kalau menurut kita benar dan tidak mengganggu istilahnya ketertiban atau hak orang lain, ya saya just do it sih kalau menurut saya. Lakukan aja ya. Lakuin aja sebisa saya dan nyatanya bisa aja bertahan sampai hari ini, alhamdulillah. Malah justru berkembang ya. Justru berkembang, alhamdulillah. Cuman tidak bisa dipungkiri, bisa berkembang sampai hari ini pun tidak lepas dari support penduduk Tempirai Raya. Karena mereka dari material, dari apapun itu, mereka sangat support sih. Sekarang. Boleh tahu nih ceritanya? Gimana dari awal mendirikan kampung Inggris di Tempirai sampai sekarang perkembangannya seperti apa? Fluktuatif pasti, naik turun itu pasti ada, dan perubahan-perubahan istilahnya di ASC pun sangat tidak menentu. Jadi yang tadinya anak-anak kuliahan, terus mereka pulang tahu-tahu jadi anak-anak semua, perubahannya anak-anak itu. Jadi memang saya sampaikan pada para anak-anak ASC bahwa mereka harus bisa beradaptasi
dengan siapapun yang ada di ASC, karena di ASC ini berubah-ubah terus orang-orangnya. Setiap 3 bulan ada lagi yang datang, 3 bulan ada lagi yang datang. Cuman alhamdulillah sih. Ya. Jadi dominannya dari mana ya ini? Kalau untuk usia, untuk usia Raider mereka tingkat-tingkat anak-anak dari 10 sampai 15 tahun lah. Rata-rata mereka gitu. Ya. Kalau untuk tingkat sekolah tidak menentu ya, sampai sekarang masih sama. Tingkat sekolah dasar banyak, menengah pertama banyak, kuliahan sama menengah atas juga banyak. Gitu. Jadi beragam ya? Beragam sekali. Apa namanya tuh? Kalau asalnya lebih banyak deh. Asalnya? Dari mana paling banyak? Pasti paling banyak dari Tempira. Dari Tempira ya? Iya, awal-awalnya dari Tempira. Karena memang begini konsepnya. Seperti yang saya belajar dari tempat belajar saya dulu. Awal-awalnya memang diisi oleh warga sana. Ya. Jadi warga sana, setelah itu berkembang, malah lebih banyak orang luar sebetulnya. Ya. Jadi warga itu hanya mensupport saja. Ya. Nah, dan ini terlihat sekarang alhamdulillah. Jadi untuk warga Tempira sendiri, alhamdulillah masih tetap ada yang belajar, walaupun tidak sebanyak dulu. Kalau awal-awalnya dulu itu Mr. Hanif banyak sekali dari Tempira. Ya. Cuman kesininya malah lebih banyak yang dari luar. Dari luar. Jadi kalau ya artinya lingkungannya dulu ya diciptakan di Tempira. Benar. Kemudian juga akhirnya itu menjadi sebuah habit gitu. Iya. Dan bertumbuh berkembang, yang lain juga ikut ada masuk ke situ. Alhamdulillah. Ada nggak nih suka dukanya nih? Halangan, rintangan? Pasti suka duka. Yang duka dulu apa yang suka dulu ini? Yang duka dulu deh. Duka dulu. Kalau duka dulu pertama, saya harus bisa menerima dan berlapang dada ketika mereka harus selesai. Karena namanya kita udah nyaman ya Mister, kadang kita udah seneng sama anak-anak, istilahnya udah belajar, udah merasa comfort juga sama mereka. Tahu-tahu programnya udah selesai dan mereka juga harus balik ke Palembang lah, ada yang balik kemana lah, harus kenalan lagi sama yang baru. Gitu. Itu menurut saya agak lumayan dramatis juga sih. Cuman saya bilang sama para tutor bahwa kita harus bisa istilahnya menerima dan beradaptasi dengan setiap suasana di sini. Gitu. Seperti yang saya rasakan juga dulu ketika di sana juga seperti ini. Berubah-ubah terus orangnya. Gitu. Kalau untuk sukanya pasti ya, mereka datang, kita ketemu orang baru, dan menurut saya Mr. Hanif ketika kita bertemu orang baru, mereka banyak ngajarin kita. Jadi saya bilang sama anak-anak, sebenarnya saya bukan guru kalian, kalianlah guru saya. Kalian ngajarin saya banyak hal gitu. Dari bersikap, dari IQ kalian, walaupun kalian masih muda-muda, tapi kalian udah pada pinter. Dan pinternya pun, kalau kita kan mungkin bahasa Inggris doang gitu ya. Karena mereka udah pinter bahasa Inggris, udah pinter komputer, udah pinter lain-lain gitu. Iya. Oke. Kalau hambatan di dalam ini mengembangkan kampung Inggris. Hambatannya? Iya. Saya yakin itu pasti ada pro dan kontra nih di di tempat kita belajar. Kalau boleh tahu tahun berapa tuh? 2020 awalnya. 2020. Iya. Wah, itu masa pandemi bukan? Masa pandemi, iya benar. Lagi rame-ramenya itu pandemi. Itu gimana ngumpulin anak-anak? Awalnya kan sebenarnya it's forbidden ya. Nggak dibolehin sama pemerintah. Dan saya setuju sebenarnya. Cuman karena alhamdulillah sudah dirapatkan dan para anak-anak juga sanggup, jadinya kita tetap belajar tapi harus keep distancing waktu itu. Jadi harus pakai masker, harus cuci tangan gitu. Nah, kalau untuk hambatan ya tadi. Hambatan kalau dulu-dulu memang murid kita ini kan bisa dibilang memang banyak, cuman orang Tempira. Jadi kalau namanya orang Tempira mereka pada paham, udah di mana aja boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini. Sekarang murid-muridnya banyak dan orang-orang luar. Jadi saya tuh kadang malu Mr. Hanif, kadang maksudnya mereka harus bersempit-sempitan gitu. Bukan berarti kita ini namanya kita juga human being, manusia biasa, pasti kita ngerasa aduh kasihan ini anak-anak gitu. Padahal sebenarnya bisa aja kita belajar di mana. Cuman saya kadang ngerasa apa ini anak-anak capek ya, kadang kan saya ajak ke kebun, kadang saya ajak juga ke sungai-sungai itu belajarnya. Terus kan saya mikir
apa iya ya anak-anak ini nggak capek gitu, apa iya anak-anak ini nggak bosen, atau apa iya anak-anak ini nggak ngeluh gitu diajak kemana-mana kayak gini. Itu sih yang ada di pikiran saya sekarang. Cuman nggak tahu sih kembali lagi ke merekanya sebenarnya yang mereka rasain gimana. Cuman bagi saya ngerasa kasihan gitu sama merekanya. Tapi gimana anak-anak tuh? Happy dia? Happy sih kalau dilihat dari respon mereka kayak enjoy banget. Apalagi mereka bisa mandi gitu kan sambil mandi kan sambil makan, happy banget. Cuman kita yang gurunya kayak ya Allah kasihan banget ya gitu, kayak kemana-mana gitu mereka belajar gitu. Oke. Tadi ngomong bahwa muridnya ini sangat beragam nih ya, sangat variatif. You actually have a different method. Dilihat dari range umur tadi kan begini. Anak SD, anak TK, kemudian SMP, SMA kan dia punya kebutuhan yang berbeda ya terkait dengan apa namanya kemampuan bahasa Inggris ini. Ini kira-kira didiferensiasi nggak ini pola pembelajaran metodologinya? Atau sama aja semuanya di ini kan? Iya, jadi kalau sekarang kita ini kan terus memperbarui, melihat apa istilahnya, memodifikasi lah istilahnya apa yang perlu kita tingkatkan atau lain sebagainya. Kalau sekarang kita tidak lihat sepenuhnya dari sekolah mereka sih, Mister. Kita lebih melihat kemampuan literasi mereka. Gitu. Kalau memang mereka dianggap meskipun mereka tingkat sekolah dasar, namun kemampuan komunikasi bahasa Inggris mereka lumayan bagus, tidak menutup kemungkinan kita arahkan mereka ke kelas-kelas menengah pertama. Gitu. Begitupun anak-anak yang misalnya menengah atas tapi kemampuannya mohon maaf masih di bawah yang kita harapin, ya mau nggak mau mereka harus turun ke tingkat menengah pertama. Oh gitu. Iya, jadi tidak menutup kemungkinan mereka bisa bareng sama anak-anak di bawah umur mereka. Dan juga Mr. Hanif, di sini kita menerapkan sistem speaking partner. Jadi maksudnya di sini, if you can speak English and you have already understood about the material, kalian wajib untuk yang lain. Siswa yang lain ya? Iya, gitu. Oke, jadi dia di drive untuk peningkatan kelasnya berdasarkan skill dan kompetensinya ya. Iya, dalam bukan hanya dari tingkat ini. Bukan dari tingkat ini. Sekolahnya. Jadi siapapun nanti yang artinya dia growth ininya bertumbuhnya itu didasarkan dia sudah oke nih di sini, naikkan lagi gitu. Naikkan lagi. Apa sih istilahnya mungkin dari beginner gitu ya? Iya, level itu. Beginner, intermediate, advance ya. Jadi dia dilihat dari kemampuan skill. Bukan dari umur atau tingkatan sekolah ya. Sebenarnya dilihat juga, cuman tidak sepenuhnya gitu. Paling kayak misalnya ada 20 orang dan ada 2 orang yang memang kemampuannya di bawah rata-rata, mau nggak mau kita harus turunkan dulu. Ya. Gitu. Jadi nanti kalau memang dia udah mampu, naikin lagi. Itu nggak harus maksudnya selama-lamanya enggak. Karena begini sih sebenarnya, memang saya setuju sih dengan hal itu. Pendidikan harus memang berdasarkan kepada kebutuhan, kebutuhan si anak. Jadi yang menjadi subjek, jadi siswa ini bukan objek tapi subjek. Jadi dia nanti yang artinya kita lihat kemampuan, skill, kompetensi, kemudian kapasitas belajar itu yang menentukan nanti kelasnya di mana. Kebutuhannya nanti di drive dari situ, dari kemampuannya. Karena berbeda nih, misalnya anak nih, kalau misalnya kita nilai mungkin kompetensinya 1, 2, kemudian satunya misalnya 7 atau 8, otomatis nih kalau misalnya dalam satu kelas yang 7, 8 ini harus nunggu yang 2, dia boring. Betul. Karena dia punya kompetensi yang lebih dan dia harus dinaikkan levelnya. Oke. Dan itu gimana tuh cara kita mengukur atau mengidentifikasinya? Itu ada evaluasi di sistem ininya? Pastinya pertama dari pretest. Pretest ini nggak harus nulis ya. Sebenarnya kalau kami ini nggak harus nulis saja gitu. Kita ajak mereka aja langsung ngobrol. What is your name? Terus what is your hobby? Dari situ kan kelihatan tuh bahasa Inggris, basic bahasa Inggrisnya bagaimana. Kalau menurut kita memang sudah bagus, oh ya udah kamu nanti ini ya kita arahin ke sini gitu. Itu tuh sebenarnya bentuk apresiasi kita juga ke mereka. Bahwa kalau mereka memang sudah mampu, ya kenapa kita harus tunggu aja, tunggu mereka sampai berapa tahun, nggak harus gitu kan. Oke. Itu sih.
Boleh tahu nih ya, metodologinya gimana nih ngajarin anak-anak ini supaya dia bisa bertumbuh dan berkembang dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggrisnya? Ya, kalau metode kita untuk saat ini memang kita ajarkan yang dasar, yang basic dulu, yang mereka gunain dan mereka butuhin setiap hari. Kayak nama mereka siapa, mereka dari mana. Kayak mereka harus bisa menceritakan aktivitas mereka sendiri dari mereka apa istilahnya bangun tidur sampai mereka istirahat gitu kan. Terus mungkin mereka harus bisa memperkenalkan diri mereka gitu. Itu awal sih. Jadi kita tingkatannya seperti itu. Bahkan mungkin kita agak sedikit beda dengan beberapa, mungkin banyak ya, banyaknya kursus-kursus. Kita bahkan belajar alfabet itu kayaknya sampai sekarang aja nunggu berapa bulan baru kita ajarin. Kayak gitu. Karena bagi kami juga alfabet itu bagi saya personally ya agak sedikit membingungkan karena dari cara baca dan pelafalan kayak gitu kan istilahnya beda. A, B, C gitu kan. Jadi kalau anak diajarin itu mereka langsung bingung. Paling kita ajarin itu tuh tujuannya untuk bernyanyi, untuk buat game gitu. Tapi kalau untuk ngajarin ke orang-orang dasar kita belum. Jadi kalau mereka udah bisa ngomong sehari-hari, baru kita ajarin. Untuk itu ya. Itu sih. Di kampung Inggris ini dia fokus kepada conversation atau ada hal lain yang dipelajari di sini? Nah, ini perlu saya pertegas juga, Mr. Hanif. Jadi ada beberapa yang namanya orang banyak ya. Ada yang menyampaikan bahwa apakah di kampung Inggris itu hanya sekedar gitu ya, bahasa tanda kutipnya hanya sekedar belajar bahasa by speaking saja? Jawabannya sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Jadi kita itu hanya pintu masuknya saja. Melalui speaking sehari-hari. Setelah itu mereka tetap belajar grammar, tetap belajar listening, tetap belajar pronunciation bahkan, tetap belajar reading, belajar semuanya. Gitu. Dari dasar, tapi mungkin kalau kita lihat di sekolah formal rata-rata kan mereka belajarnya nulis dulu gitu kan, bagaimana nulis take a bath atau take a pee gitu kan. Tapi kalau kita tidak, kita pintu masuknya speaking dulu. Kira-kira mereka sudah cukup mampu, baru kita ke grammarnya. Benar. Karena ketika kita mampu mengucapkan dalam bahasa Inggris, itu anak-anak itu excited sekali. Ya, dan ini Mas, Mr. Hanif, saya mungkin izin menyampaikan gini. Kita belajar dari bayi ya. Dari bayi. Bayi itu kan awal mula dia mampu berbicara itu kan istilahnya dari berbicara dulu. Tidak disuruh nulis dulu. Tidak disuruh istilahnya tuh membaca dulu. Tapi yang paling penting dia disuruh mendengarkan lalu mengucapkan. Jadi makanya kita repetition itu sering sekali kalau di kampung Inggris Tempirai. Oke, apa yang misternya sampaikan kamu sampaikan lagi. Apa yang mister ucapin kamu ucapin lagi. Karena di situ kita mau membiasakan mereka listening sama speakingnya. Kita belajar dari bayi sih sebenarnya. Jadi dia terbiasa mendengar dan akhirnya juga dia terbiasa mengucapkan. Nah, kalau dia bisa mengucapin baru nulis. Karena itu menjadi apa ya? Menjadi rasa senang yang luar biasa bagi anak-anak. Masih diceritain nih, Mak ya. Aku udah bisa nih, saya mau makan bahasa Inggrisnya ini. Gitu kan? Dari situ dia senang bahasa Inggris, baru kita nanti melangkah ke yang lain. Bagaimana menulis, kemudian bagaimana ini apa namanya itu membuat buku dan segala macam. Dan ini saya ingin mempertegas yang tadi, Mr. Hanif. Kan katanya di kampung Inggris ini kan hanya sekedar belajar speaking. Sebetulnya tidak, bahkan para tutor pun kita ada 5 tutor yang memang mereka secara istilahnya tuh kemampuan mereka sudah mendapatkan sertifikat kompetensi juga. Langsung dari kita kemarin dites dari asesor yang ada di Prabu Muli dan kita langsung dapat sertifikat kompetensi dari kementerian gitu kan. Oleh istilahnya tuh oleh membuktikan bahwa kita itu bukan hanya sekedar belajar ngomong aja, enggak. Kita emang ini belajar semua. Kompetensinya di bidang bahasa Inggris, listening, reading, speaking, writing ada semua. Jadi semua tutor artinya tutor punya kemampuan itu dan mereka lulus. Dan itu lulus ya. Lulus. Oke. Sekarang udah berkembang. Alhamdulillah. Orang sudah lihat. Kemudian banyak juga yang dari luar datang untuk belajar bahasa Inggris di Tempirai.
Dan pasti di Tempira juga udah biasa nih kedatangan orang, kemudian Alhamdulillah. apa namanya tuh mereka ngomong juga mungkin anak-anak sudah bahasa Inggris. Ya. Apa nih langkah ke depannya setelah ini? Langkah ke depan ya. Ya, mau tidak mau kita harus memikirkan lebih ini ya gitu kan. Karena memang meskipun saya orang yang termasuknya intinya kerja aja gitu ya, tapi kita memang harus memikirkan ke depannya. Makanya kemarin kita sudah meeting dengan para manajemen. Alhamdulillah, insya Allah ke depan ini kita akan punya tempat sendiri. Karena sebelumnya kita kan nyewa dan kita pindah-pindah. Nah mungkin insya Allah ke depan ini kita akan menetapkan satu tempat di mana tempat tersebut kita wajibkan untuk berbahasa Inggris. Itu satu plan yang pertama. Terus kedua, saya berharap bisa bekerja sama dengan para stakeholder yang ada di Pali, khususnya Bali Bagda juga, dinas pendidikan, dinas yang lain-lain juga, agar sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pali ini, khususnya Sumatera Selatan juga pada umumnya, bisa mempunyai program khusus dalam setiap tahun atau setiap satu semester sekali itu berkunjung untuk belajar di Kampung Inggris Tempirai. Itu mungkin mungkin akan kita istilahnya usulkan dengan Pak Bupati, dan juga rencana kedepannya juga kita ingin menambah sarana dan prasarana yang untuk melengkapi lah seperti apa-apa saja yang dibutuhkan oleh para pendatang. Karena kalau sekarang kan masih serba terbatas gitu. Kalau kedepannya kita berharap semoga apa yang mereka butuhin udah siap, kayak misalnya mereka mau kemana-mana udah ada sewa sepeda, terus kayak misalnya ada tempat laundry. Iya, karena begini, ini dengan banyaknya orang datang nih, kemungkinan kan akan makin banyak nih yang hadir ke Tempirai. Otomatis akan ada pertumbuhan di ekonomi rakyat terutama. Karena yang datang ini kan pasti butuh tempat tinggal, butuh makan, kemudian juga mungkin ada kebutuhan lain yang secara tidak langsung itu juga membuat Tempira harus menyediakan akomodasi betul. Ya. Nah ini gimana nih supaya kenyamanan tuh bisa hadir dan yang dari luar ini bisa datang. Kalau contoh di Pare sendiri ya di Kediri, itu kan mereka punya pemondokan, kemudian mereka siapkan catering, bahkan sampai tempat-tempat makan. Itu kan akhirnya pertumbuhan ekonomi juga terjadi di situ. Di Tempira sini gimana nih kesiapannya? Ya, kalau untuk ini dulu ya, respon mereka pertama. Mungkin kita semua tahu bahwa kalau untuk kita semua orang-orang Pali ini kan kalau untuk menerima tamu itu sangat welcome, bahkan senang sekali kalau ada orang datang itu senang sekali. Dan itu termasuk orang-orang Tempirai. Jadi kalau ada orang datang itu kayak bukan dianggap orang lain lah gitu, udah ditampung ya. Udah kayak rumah sendiri gitu. Mau makan, mau apa-apa. Itu saya mengapresiasi sekali dan saya bersyukur. Itu masyarakat Tempira itu. Iya, masyarakat Tempira itu alhamdulillah. Mr. Hanif mungkin nanti bisa ditry ya. Bisa ditry. Mereka penduduknya Masya Allah sangat welcome sekali dengan para pendatang. Terus kalau untuk kesiapan sepertinya mereka secara tidak langsung kayaknya pada bersiap-siap juga gitu. Ada yang bilang, Bri kalau misalnya nanti butuh tempat bisa hubungin kita ada. Terus kayaknya sekarang juga alhamdulillah sih ada yang udah buka rumah makan, ada yang udah buka ini itu gitu. Mantap deh. Iya, jadi secara ini aja. Ada multiplier effect ya. Iya. Jadi dari kita ngomongkan pendidikan ekonomi juga bertumbuh nih. Iya. Gimana nih di ada nggak tarif khusus nih? Iya. Otomatis kan ketika makin banyak, supportnya juga harus kuat. Kalau ini supportnya ini kan pertama dari tutornya sendiri, kemudian juga dari fasilitasi, kemudian infrastrukturnya harus disiapkan juga. Nah ini apa nih yang disiapkan oleh manajemen AEC ya? AEC ini terkait mempersiapkan hal ini nih, supaya nanti dia bisa bertumbuh dan berkembang lebih baik. Ya, sebenarnya kalau untuk income kita ada beberapa pemasukan. Yang pertama kita dapatnya dari kelas mitra. Jadi Mr. Hanif di Pali ini ada beberapa kelas mitra sekarang. Alhamdulillah, khususnya di Tempera sudah ada 2 kelas mitra. Jadi kelas mitra itu adalah kelas di mana kalau ada donatur yang memang
siap untuk istilahnya tuh bersedekah kepada para warga yang memang dalam tanda kutip dari segi finansial mereka tidak begitu mampu. Jadi kita dapatnya dari sana. Jadi mereka membuka kelas di rumah mereka atau di mana gitu ya. Nah, di mana mereka yang bayar ke AEC dan anak-anak tadi itu mendapatkan free belajar. Dan juga ada kita dapat income juga dari para member, alhamdulillah gitu kan. Terus kalau untuk saat ini baru itu, cuman ada juga mungkin kalau yang tidak tetap bantuan-bantuan baik itu kayak komputer, baik itu apa, ada juga dari para pemerintah, perorangan, perusahaan gitu, ada juga yang ikut membantu itu. Yang ikut membantu. Iya. Gitu. Jadi saya kenal Kampung Inggris ini pertama sekali. Iya. Itu karena ikut lomba inovasi daerah tahun 2022. Oh ya, Pakam Inggris. Pakam Inggris. Ini terminologi Pakam bahasa kita, bahasa ini artinya kan kuat. Kemudian juga kuat. Jago ya. Jago, benar. Jadi memang ini branding yang sebenarnya kuat juga ya. Artinya Pakam Inggris, Pali ada Kampung Inggris. Ini. Nah, dari situ yang menarik adalah tentang apa ya namanya itu, basic principle mungkin ya, prinsip dasar pengembangan Kampung Inggris di Tempirai. Itu ada 3 kalau nggak salah. Iya, betul. Pertama itu nature, kemudian religion, dan social culture. Kenapa tuh? Ya. Yang menjadi ininya. Ya, ini saya tertarik sekali jawab ini, Mister. Ya. Karena seperti yang Mister sampaikan tadi bahwa di Indonesia ini ada cukup banyak kampung Inggris. Ya. Baik itu yang masih bertahan ataupun yang memang survive atau bagaimana lah ceritanya. Kita membuat falsafah. Ini mungkin kita sampai bilangnya falsafah ya. Dasar kami gitu ya. Dasar Kampung Inggris Tempirai. Yang membedakan Kampung Inggris Tempirai dengan Kampung Inggris yang mungkin ada di tempat-tempat lain. Ya. Jadi pertama, meskipun ini belum berjalan 100%, tapi kita berusaha untuk mengimplementasikan apa yang anak-anak ini dapatkan, mereka harus mengimplementasikan dalam kehidupan beragama, Mister. Ya. Jadi kayak mereka itu harus belajar bagaimana pidato, khutbah gitu kan, walaupun ini belum begitu berjalan sebenarnya, masih proses juga. Itu pertama. Terus kedua, apa namanya, nature ya, alam. Tidak bisa dipungkiri di Pali ini kan menurut saya tourism place, tempat-tempat wisata itu banyak ya. Apalagi kayak hutan karet kayak gitu, sawit. Itu kan menurut saya peluang untuk kami. Jadi untuk membuat apa ya, sesuatu yang unik dan berbeda. Jadi kalau mungkin di apa namanya di tempat lain mereka belajarnya di gedung-gedung, atau mungkin di sana di Jawa mereka belajarnya di sawah-sawah, nah kita belajarnya di kebun karet. Dan belajarnya di pinggir-pinggir sungai. Nah kita juga di situ sebetulnya kita ingin bersama pemerintah memperkenalkan tourism place yang ada di Pali sebenarnya. Dan kami sangat berterima kasih sebenarnya kalau para pemerintah mau ngajak kami jalan-jalan ke sini, biar kami juga belajar bahasa Inggris, memperkenalkan tempat-tempat wisata tersebut sebenarnya. Gitu. Nah, terus yang ketiga sosial budaya kan tadi. Kita berusaha untuk meskipun kita belajar bahasa internasional, tapi tidak dipungkiri kita mencintai budaya lokal. Makanya di Tempirai itu ada yang namanya tari lading. Nah, saya udah pernah bilang ke anak-anak kita buat yuk narasi tari lading ini, tapi menggunakan bahasa Inggris, kita angkat yuk, gitu, biar orang-orang yang dari luar Indonesia bisa mengerti apa makna dari filosofi dari tari lading ini. Ini udah dilaksanakan. Itu sih maksudnya 3 falsafah itu. Iya. Setuju. Jadi Kampung Inggris mengembangkan komunikasi dalam berbahasa Inggris anak-anak itu melalui potensi sumber daya lokal. Jadi didasarkan kepada keunikan lokal, terutama di desa Tempirai. Desa Tempirai. Yang secara nature-nya dia punya apa namanya itu tadi perkebunan, punya sawah, kemudian punya sungai, anak-anak sungai yang banyak, dan punya juga apa namanya itu kebudayaan religius artinya ya, untuk apa namanya anak-anak itu memahami
bahasa Inggris itu bahwa kita bisa tempatkan itu menjadi habitual, jadi Ya, kebiasaan yang ada di situ ya. Betul. Dan terakhir itu sosial budaya, tari Sosial lading. budaya. Tari lading memang Termasuk Sagarurung. termasuk Sagurulung, yes. Jadi berangkat dari situ dikembangkanlah Kampung Inggris. Jadi Kampung Inggris ini apa namanya tuh, apa ya namanya, input dunia karena ini bahasa dari luar negeri, tapi dikembangkan melalui sumber daya lokal. Sumber daya lokal. Actually agree with you, dan memang itu benar sih. Banyak sekali cerita inspiratif, inovatif, dan pastinya menjadi motivasi bersama dari Mr. Abri hari ini. Kami berharap bahwa memang ini apa namanya itu Kampung Inggris just not community development, tapi kita berharap ini menjadi icon branding Kabupaten Pali. That's right. Jadi Pali punya icon ya yang menjadi nanti mungkin bisa jadi tujuan wisata, educational tourism. Alright. Is the new educational tourism. Jadi mungkin orang kiblatnya kan pendidikan mungkin ke Jogja, nanti bisa jadi bahasa Inggris ke Pali. Benar. Dan ini sama-sama kita support, dan semoga saja seluruh pihak dan stakeholder bisa saling mendukung membuat Kampung Inggris yang didedikasikan oleh Mr. Abri ini menjadi milik Pali dan bermanfaat tidak hanya di Pali tapi di seluruh Indonesia terutama. Terima kasih banyak nih Mr. Abri. You are welcome. Sudah hadir di sini. Thank you juga udah ngundang kita ke sini. Oke. Banyak sekali hal yang bisa kita kerjasamakan, kolaborasikan dari Litbang kemudian dengan Kampung Inggris ke depannya. Semoga ini juga menjadi cerita yang baik dari Pali untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali Bangga siap.